Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kiswa Fitranda, di video pembelajaran dasar-dasar database. Halo teman-teman. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, gimana sih aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, seperti media sosial, Facebook, Instagram, ataupun Twitter, ataupun e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, atau bahkan aplikasi belajar yang biasa kita gunakan sehari-hari, bisa menyimpan data dengan rapi dan juga cepat. Nah, jawabannya ada di balik sebuah teknologi yang luar biasa, yaitu database. Jadi dalam video ini, kita akan mengupas tuntas tentang apa itu database, dan bagaimana cara mengelolanya. Jadi, pastikan kalian tetap di sini sampai akhir ya. Oke, mari kita overview apa aja yang bakal kita bahas di video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada database, kedua ada SQL, ketiga ada DDL, dan yang terakhir ada DML. Jadi kita akan mempelajari 4 subbab mengenai database ini. Oke, next. Nah, jadi apa sih sebenarnya database itu? Nah, database atau biasa kita sebut dengan basis data adalah satu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Nah, jadi coba kalian bayangkan sebuah gudang besar yang rapi, tempat Anda bisa menyimpan semua barang secara terstruktur sehingga mudah dicari kapan saja. Nah, database adalah versi digital dari gudang tersebut. Dengan database, kita bisa menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan sangat efisien. Menarik bukan? Oke, next, kita akan mempelajari mengenai SQL, atau Structured Query Language. Nah, jadi, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa database yang dapat melakukan operasi pada database yang ada dan digunakan untuk membuat database. Nah, kalau database adalah gudangnya, maka SQL atau Structured Query Language adalah kuncinya. SQL ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan database. Jadi, dengan SQL, kita bisa melakukan banyak hal, seperti membuat tabel baru, menambahkan data, mencari informasi, memperbarui data, bahkan menghapusnya. Semua akan jadi lebih mudah. Nah, namun SQL atau Structured Query Language menggunakan perintah kerja tertentu yang dapat dipahami oleh mesin dari SQL itu tersendiri, seperti perintah create, drop, insert, dan masih banyak lainnya untuk menjalankan tugas yang diperlukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi perintah SQL sesuai dengan instruksi yang ada pada tabel, jadi digunakan untuk berinteraksi dengan database dengan beberapa operasi, dan juga bisa digunakan untuk melakukan tugas, fungsi, dan juga query data tertentu. Jadi SQL itu dapat melakukan beberapa tugas seperti membuat tabel tadi, menambahkan data ke tabel, menghapus tabel, memodifikasi tabel, dan juga mengatur izin untuk pengguna. Oke, next kita akan mempelajari cara praktis menggunakan SQL. Nah, jadi secara umum, SQL ini terdiri dari 3 bagian bahasan. Yang pertama ada DDL, atau Data Definition Language. Yang kedua ada DML, atau Data Manipulation Language. Dan yang terakhir ada DCL, atau Data Control Language. Nah, yang pertama ini ada DDL, atau Data Definition Language. Fungsinya adalah untuk membuat dan mengatur struktur database. Jadi, DDL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun, merubah, ataupun menghapus suatu database, maupun objek-objek database terdiri atas perintah, seperti create, alter, dan juga drop. Untuk contohnya, saya bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk bahasa SQL yang kedua ada DML, atau Data Manipulation Language. Nah, bagian ini digunakan untuk mengelola data dalam database. Misalnya, memasukkan data, memperbarui data yang sudah ada, atau mengambil data tertentu. Jadi DML ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dalam objek database itu. Nah, jadi contoh-contoh bahasa ataupun perintah yang bisa digunakan seperti insert tadi,
update, delete dan juga select. Lalu untuk TTL merupakan data control language. Nah, bahasa ini digunakan untuk mengatur hak akses, seperti memberikan izin siapa saja yang bisa mengelola database. Jadi detail ini fokus ke arah menangani keamanan dalam database server. Jadi ada perintah pinpoint yang terdiri dari keren dan juga reflop dan bisa dikelola pada data control language ini. Oke, next slide kita akan membahas mengenai contoh-contoh ataupun rincian dari perintah-perintah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Di perintah DDL ada contoh perintah create yang digunakan untuk membuat objek baru di dalam basis data, seperti tabel, indeks, ataupun skema. Jadi di sini ada beberapa contoh penerapan dari perintah create table, yaitu create table siswa. Untuk absen mengenai integer primary key, lalu ada name varchar 50 dan juga ada class varchar 10. Jadi di sintaks ini di perintah ini memiliki fungsi untuk menambahkan pada tabel siswa untuk menambah row absen yang memiliki value integer, lalu juga sebagai primary key, lalu menambahkan kolom nama yang memiliki value varchar lalu dibatasi value 50, lalu untuk menambahkan kolom kelas yang dibatasi untuk value-nya varchar dan juga 10. Lalu ada perintah DDL alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, seperti menambah ataupun menghapus kolom. Adapun contoh perintah yang bisa diaplikasikan seperti contoh di bawah ini, yaitu alter table siswa at alamat varchar status. Jadi untuk perintah alter ini memiliki fungsi untuk menambah pada tabel siswa mengenai kolom alamat yang mempunyai value varchar dan dibatasi value-nya 100. Oke, jadi itu contoh untuk penerapan perintah alter. Lalu next ada perintah drop. Perintah drop ini sudah untuk menghapus offset dari basis data, seperti tabel ataupun indeks. Nah, adapun contoh pengaplikasian dari perintah drop ada sebagai berikut, yaitu drop tabel siswa. Dan dimana tujuan dari perintah ini adalah menghapus offset yang ada pada tabel siswa tersebut. Oke, jadi itu perintah DDL. Next kita akan membahas mengenai perintah DML. Ada salah satu contohnya yaitu perintah insert. Jadi perintah insert ini digunakan untuk menambah data baru ke dalam tabel. Lalu ada contoh untuk pengaplikasiannya, yaitu insert into siswa, absen, nama, kelas, values, 1, budi, dan juga 12 verbal. Jadi fungsi dari pengaplikasian perintah insert ini yaitu menambah pada tabel siswa pada kolom absen, kolom nama, dan juga kolom kelas yang memiliki value 1, budi dan juga 12 verbal. Jadi untuk kolom dan juga values-nya nanti akan urut, jadi untuk absen nanti akan bervalue 1, untuk kolom nama akan memiliki value budi, dan untuk kolom kelas akan dimasukkan ataupun di-insert yang memiliki value 12 verbal. Oke, untuk next ada perintah update. Jadi perintah ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel, mengupdate data lah. Jadi untuk contoh aplikasinya seperti berikut, update siswa, set kelas 11 RPL, where absen 1. Jadi sebelumnya kita akan mengupdate data yang ada pada tabel siswa yang memiliki set kelas 11 RPL, di mana absennya 1. Jadi untuk value yang memiliki value absen 1 akan diupdate ataupun diperbarui datanya, ditumbuk datanya dengan data yang baru untuk absen yang memiliki value 1. Dan untuk perintah selanjutnya ada perintah delete yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Jadi contoh untuk penerapannya adalah sebagai berikut, yaitu delete from siswa where absen adalah 1. Nah, jadi masuk dari perintah ini adalah menghapus dari tabel siswa mana yang memiliki value 1 untuk kolom absen. Jadi untuk kolom absen yang memiliki value 1 akan dihapus dari tabel siswa. Oke, untuk perintah selanjutnya ada perintah select yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel.
Nah, jadi untuk contoh penerapannya dulu sebagai berikut. Select from siswa. Dan di mana untuk tujuan dari penerapan dari perintah select ini adalah menyelect ataupun menampilkan seluruh data ini menggunakan sintaks bintang dari tabel yang ada, tabel yang bernama tabel siswa. Oke, jadi ini adalah contoh perbedaan dari perintah DDL dan juga DML. Jadi dari perintah DDL yang sudah kita jelaskan di awal tadi, perintah DDL terdiri dari beberapa contoh perintah, yang dimana ada perintah create, yaitu perintah ini digunakan untuk membuat database atau objeknya, seperti tabel, indeks, fungsi, tampilan, prosedur penyimpanan, dan juga pemicu. Dan juga ada perintah drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus objek dari database. Lalu ada perintah alter. Jadi fungsi untuk perintah ini bisa digunakan untuk mengubah struktur database. Dan yang terakhir ada perintah rename yang digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Lalu untuk perintah-perintah DML, ada perintah insert yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam tabel. Lalu ada perintah update yang digunakan untuk memperbarui data yang ada di dalam tabel. Lalu yang terakhir ada perintah delete yang digunakan untuk menghapus record dari tabel database. Nah, jadi SQL ini seperti alat ajaib yang bisa membantu kita mengelola data secara efektif dan terstruktur. Dengan mempelajari SQL, kalian akan membuka peluang besar untuk berkarir di bidang teknologi. Oke, jadi itu tadi merupakan sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar dari database. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menyelesaikan dan juga menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian.